Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di materi pertemuan 5 teknologi informasi. Kali ini kita akan belajar mail merge. Mail merge adalah salah satu fungsi atau kemudahan yang diberikan oleh Office atau Microsoft Word untuk membuat alamat penerima email atau surat. Jadi kita tidak perlu membuat atau mengetik satu surat untuk satu orang. Jadi satu surat bisa untuk banyak orang, yaitu dengan cara membuat data dari penerimanya atau data dari isi surat tersebut. Mungkin di video ini banyak yang saya pause dan saya kerjakan tidak direkam karena untuk mempersingkat waktu. Seperti biasa kita siapkan lembar kosong untuk membuat surat kita, dan ini hanya contoh saja jadi sifatnya tidak formal, tapi kita di sini belajar tekniknya saja. Oke, yang pertama kita siapkan sudah. Sekarang kita buat formatnya. Misalnya saya ingin menggunakan fontnya Times New Roman dengan ukuran 12 misalnya, atau dengan judul agak besar. Misalnya saya ingin membuat header atau copy dari surat ini, misalnya seperti ini. Nah, ini misalnya saya tebalkan lalu ketengahkan. Nah, ini dari sini saya ingin dia jaraknya 1 saja. Jadi saya blok lalu klik kanan paragraf, lalu kita before afternya selalu 0 karena kita ingin jaraknya tidak jauh, dan ini line spacingnya hanya single. Kalian bisa pause videonya atau pelankan speednya untuk melihat apa saja yang saya kerjakan untuk merubah format dari surat. Jadi ini saya mengubah before dan afternya di paragraf, dan juga line spacingnya menjadi single, before afternya 0. Saya oke. Jadi kalau saya enter, dia hanya pindah ke bawahnya. Lalu di bawah sini saya ubah ukurannya agak lebih kecil, karena misalnya untuk menjelaskan perusahaannya ini. Seperti itu, dan ini misalnya tidak bold Kalau saya enter, mungkin di sini alamatnya. Misalnya seperti ini. Ini misalnya ini kop suratnya saya bentuk seperti ini. Nah, misalnya saya ingin kasih garis dia biar ada pembatasnya gitu kita bisa dari menu insert, masukkan shape lalu pilih garis, lalu kita bentangkan garisnya, sejajarkan dengan batasannya misalnya seperti itu. Nah, mungkin saya ingin membuatnya dia agak lebih tebal dengan bentuk yang tidak konvensional atau tidak yang bentuknya sedikit berbeda. Kita pilih dulu
garisnya, lalu kita save outline, kita pilih save outline di format, lalu kita pilih weight-nya dulu, saya mungkin besarkan biar kelihatan, lalu kita klik lagi save outline-nya, lalu dashnya saya ganti menjadi yang sedikit berbeda ya. Ini ada pilihan tapi saya tidak pilih ini, saya mau yang lebih unik lagi. Mungkin muncul tampilan ini atau tampilan yang sejenis. Lalu di compound type-nya saya pilih yang mungkin triple dash seperti ini ya. Lalu kalau sudah, mungkin di warna, di save outline lagi saya pilih warnanya hitam ya. Di sini ada jarak kalau saya delete atau saya backspace dari sininya, itu nanti dia ketutup ya, atau ngepas gitu ya. Nah, di sini saya dengan cara ditaruh aja kursornya di sini, masuk ke paragraf, klik kanan paragraf, lalu kita before-nya kita kasih misalnya 4 poin ya. Jadi kalau misalnya kita hapus di sini ya, sekali lagi dinaikkan dulu ya, tadi salah, dinaikkan dulu paragraf, baru kita kasih misalnya 18 poin kejauhan ya. Di sini kita isi misalnya 8. Oke. Nah, ini jadi pas seperti itu. Nah, ini untuk garis bawahnya, di sini saya gunakan ini saja dengan cara mengkopinya. Kalian bisa menggunakan teknik yang biasa, yaitu Ctrl C lalu Ctrl V, atau teknik yang lebih advance atau lebih mudah lagi, yaitu di klik tombol Ctrl di keyboard, lalu kursor kalian, kalau kalian menyorot ini, menyorot garisnya akan berubah seperti ini. Lalu diklik garisnya, ditahan, lalu digeser ke bawah, ditempatkan ke posisi yang diinginkan. Ini namanya click and drag atau duplikat ya, seperti itu. Nah, di sini adalah isi surat kita ya, isi suratnya. Kita lihat di sini ukurannya masih Calibri fontnya, dan juga masih 11, bisa diubah sendiri aja ya, diubah menjadi Times New Roman lagi 12 ya. Misalnya kita mau ngetik Jakarta ya, misalnya seperti ini, Maret ya. Nah, ini misalnya kita mau di pojok kanan seperti itu. Nah, ini surat kita, di enter, kembalikan dia ke posisi justified ya. Ini untuk kop surat dan headernya. Mungkin biasanya isi suratnya adalah nomor ya, lalu nah ini kita gunakan tab ya. Di sini kita gunakan tab, pencet tombol tab di keyboard untuk memberikan jarak yang sejajar ya. Klik 2 misalnya di sini. Nah, di sini sekali lagi dia berubah lagi, saya inginnya 1 lagi, jadi saya kembali ke sini, saya blok paragraf ya, ini 0, lalu ini single. Oke. Jadi dia hanya jaraknya 1 ya. Misalnya di sini perihal ya. Nah, ini tab seperti itu. Lalu di sini lampiran. Nah, perhatikan di sini titik 2-nya tidak sejajar karena lampiran lebih panjang kata-katanya daripada yang lainnya. Nah, untuk caranya bisa kita ukur tabnya di sini, ternyata jaraknya. Jadi bisa kita double tap ya. Double tap. Ya, seperti itu. Jadi yang lain di double tap karena untuk menyesuaikan panjang dari lampiran. Nah, jadi sejajar. Ya, seperti itu. Nah, di sini misalnya isinya kepada ya, yang terhormat. Nah, ini saya ketik dulu kontennya biar nanti lebih cepat. Ya, ini nanti kita isi. Ini adalah isi kontennya sedikit. Lalu kita buat sebuah paragraf, di tab saja di sini ya, masuk seperti itu. Lalu di sini misalnya kita buat
identitas pelapor, sama seperti kayak gini modelnya menggunakan tab. Sekali lagi ini paragrafnya tidak satu, taruh di sini atau di blok ini, klik aja di sini, klik kanan paragraf seperti biasa, dibuat 0 di afternya, lalu di sini jadikan single. Oke. Kalau kita enter di sini dia akan mengikuti ya, seperti itu. Lalu ya, nah ini tadi saya contohkan seperti itu. Saya pause lagi untuk menuliskan kontennya. Ya, ini diisi kontennya, dan di sini saya ingin memberikan dua orang tanda tangan, satu di sebelah sini dan satu di sebelah sana. Caranya yang paling simpel adalah menggunakan tab saja ya. Jadi setelah membuat yang ini, kita posisikan tab kita dengan memencet tab, kursornya nih, tab 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 ya, sampai yang sesuai kita inginkan, misalnya di sini seperti itu ya. Nah, untuk orangnya ini nanti kita buat dengan menggunakan mail merge, tapi saya siapkan dulu dengan cara mentab di sini. Oke, ini adalah konten dari surat kita ya. Ini semua isinya mayoritas kita akan menggunakan mail merge untuk memasukkan datanya ya. Caranya sangat mudah ya. Setelah kalian buat suratnya, jadi suratnya harus dibuat dulu, kita akan masuk ke menu mailings ya. Di atas ini ada menu mailings ya, lalu di sini ada di bagian start mail merge, kita akan memilih start mail merge, klik, lalu kita akan di sini diberikan pilihan. Ini saya menggunakan 2019, kurang lebih sama. Kita akan dipilih pilihan mau membuat surat, email, envelope, label, dan seterusnya. Kita di sini kita akan membuat surat, kita pilih letter. Nah, di sini nanti tidak ada perubahan signifikan, tapi yang ada adalah kita nanti diberikan menu untuk membuat daftar dari penerimanya, yaitu di select recipient. Klik select recipientnya, nanti di sini kita akan diberi pilihan untuk memilih, yaitu buat baru, gunakan yang sudah. Jadi di sini ada 3 pilihan. Yang satu lagi menggunakan Outlook, yaitu dari email, dari software Outlook ya, data kontak. Nah, di sini kita misalnya tidak punya datanya, masih kosong, kita buat new. Kalau sudah ada, kita pilih existing. Karena kita belum ada, di sini sebagai contoh kita pilih new. Ya, nanti di sini diberikan form atau tempat untuk mengisi data dari penerimanya. Ya, defaultnya adalah bahasa Inggris. Kalau kita lebarkan jendelanya di sini ada lengkap, adalah title-nya, gelarnya, nama belakang, company, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita gunakan kalau misalnya formatnya sama. Misalnya kita punya format surat luar negeri dengan kebutuhan yang seperti ini, bisa digunakan. Tapi kalau kita misalnya bentuknya seperti ini, normal ya, nama dan seterusnya, kita bisa buat dia sesuai dengan keinginan. Caranya adalah kita customize column. Nah, jadi dari pilihan ini kita pilih customize column di sini ya, klik, nanti di sini muncul kolom-kolom dari sini semua ya. Nah, ini di sini kita bisa ubah aja atau kita bisa bersihkan dulu dengan cara mendelete. Kalau diubah tinggal di rename title, misalnya gelar ya. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak pakai ini, kita bisa hapus saja. Yes, hapus semua. Seperti ini. Ya, saya hapus semua. Ya, setelah dihapus semua bersih, kita pilih add ya. Lalu di sini kita masukkan nama kolom yang nanti kita mau masukkan. Misalnya di sini ada nomor. Ya. Kita oke, tambahkan lagi add. Di sini ada perihal. Ya, kita oke. Lalu di sini ada lampiran. Lampiran biasanya tidak diisi secara otomatis ya. Biasanya dia diketik karena menunjukkan ada nggak lampirannya, seperti itu. Ya. Jadi lampiran tidak ada, kepadanya aja kita buat kepadanya ya. Ini isi dari sini, penerimanya maksudnya ya.
kita buat kepada, karena nanti bisa tahu. Misalnya kita buat penerima boleh juga, namanya ini penerima, kita ganti menjadi penerima boleh ya. Lalu di sini ada nama, NIP, jabatan. Oke, kita tambahkan nama, saya sesuaikan dengan yang lain formatnya, nama, NIP, jabatan ya. Nah, oke. Nah, di sini itu ada nanti diminta disimpan. Nah, jadi kita minta disimpan. Kalau sudah kita oke, nanti kita minta disimpan lokasinya di mana. Ya, kalian simpan dengan nama yang sama. Misalnya namanya adalah surat laporan kerusakan ya, atau samakan dengan nama file kalian, nama file suratnya ini. Misalnya namanya ini pertemuan 5 ya, tulis itu. Ini sebagai contoh saja, save kalau sudah jadi. Nah, tapi di sini tadi kita lihat ternyata masih ada lagi datanya, yaitu kerusakan dan kondisi ya, kerusakan dan kondisi. Nah, ini tinggal diperbaiki ya. Caranya adalah kita masuk lagi di sini, kita klik edit recipient di sini ya. Nah, ini untuk mengedit isinya ya. Oke. Nah, kalau yang di sini ya, ini untuk mengisi ya, seperti itu. Tadi berubah lagi. Nah, ini jangan seperti itu. Kalau kita mau mengedit, caranya adalah dengan mengedit recipient list ya. Sekali lagi, jangan buat new lagi. Kalau kita sudah jadi, kita tinggal edit recipient list ya. Di sini nanti muncul peringatan kita mau save nggak perubahan ya. Jadi kalau kita klik ini, muncul peringatan ini, selalu pilih yes untuk menyimpan semua perubahan. Nanti kita di sini tinggal tambahkan saja ya. Tinggal add. Tadi apa yang kurang adalah kerusakan. Oke. Ya, lihat di sini posisinya berantakan, tidak apa-apa. Add kondisi. Ya. Nah, kita lihat di sini nomor urutannya ya kan. Kita lihat kondisi kerusakan dan kondisi seharusnya ada di bawah. Ini ada tombol move up and down. Kita taruh kerusakan itu di bawah ya, seperti itu. Lalu kondisi kita pindahkan juga ke bawah. Nah, ini adalah salah satu caranya kalau sudah di oke ya. Oke ya, kalau diklik sih nanti dia minta pertanyaan mau disimpan apa enggak perubahan yang tadi kita buat ya. Pastikan kita simpan yes ya. Ini adalah salah satu step pertamanya, yaitu membuat kolom datanya dulu ya. Nanti kalau sudah, kita akan buat isinya. Oke. Ya, kalau sudah, kita akan mengisi. Tadi caranya sama seperti tadi, yaitu edit recipient, klik datanya, kita edit ya. Lalu kita isi di sini datanya masing-masing. Ya, misalnya nomor 1 nomornya ya, perihalnya, kepadanya misalnya nama kitanya, NIP-nya sebagai contoh saja ya. Jabatan misalnya kerusakan, kondisi ya. Kalau sudah, pencet tab saja, dia akan turun ke bawah ya. Nah, ini contoh yang sedikit tidak konsisten ya. Artinya memang kayak kerusakan, kondisi segala macam itu seharusnya ditulis dengan manual, tapi ini hanya contoh saja sih sebenarnya ya.
ya. Jadi diisi semua. Ya, misalnya seperti itu. Kalau sudah di oke tadi ya, lalu kita jangan lupa yes ya. Nah, ini kalau sudah, kita boleh tutup ini ya. Ya, kalau sudah, kita akan isi ini, isinya sesuai dengan yang tadi kita masukkan, tapi jangan kita ketik. Caranya adalah taruh posisinya di sini di nomor misalnya, lalu kita ke menu mailing di bagian insert field sini, kita pilih insert field, kita klik, nanti muncul apa yang mau kita masukkan. Perhatikan di sini nomor ya, kita masukkan nomor di sini, taruh lagi kursornya di sini, perihal, insert perihal, lampiran, insert lampiran. Karena nggak ada, ini berarti kita ketik misalnya kosong seperti ini ya. Kepada di sini, taruh di sini, kita taruh kepadanya ya di sini. Nama sama, terus kita isi terus ya di sini, nama, NIP ya, jabatan ya, kerusakan, kondisi ya. Di sini mungkin kita isinya adalah nama dari pelapor ya. Lalu di sini mungkin kapten ya. Ya, nah kalau sudah, nanti bisa kita jalankan dengan cara mengklik ini tombol ya. Sebelumnya dia tidak bisa kalau kita klik link, nanti kita gunakan ini, tapi sebelumnya kita apakan, finish merge nya dulu, finish merge ya itu. Preview, oh sorry, ini diklik dulu previewnya ya, saya tadi salah. Kalau ini sudah mau dicetak, ini di preview dulu, klik. Nah ini dia ya. Sekali lagi, kalau tidak di preview dia tidak muncul. Di preview, nah ini adalah data yang pertama, yang kedua ya. Nah ini data yang pertamanya tadi Arifin, lalu ini Nugroho. Jadi nanti tinggal kita ganti-ganti aja di sini, dia akan berubah datanya sesuai dengan nama yang kita masukkan ya, kayak begitu ya. Ini adalah contoh simple dari mail merge. Kalau sudah misalnya mau dicetak ya, tinggal kita finish merge, tinggal print dokumen. Nanti dia printnya semua dokumennya ini berubah. Misalnya tadi ada 2 alamat ya 2. Kalau misalnya ada 10 alamat, 10-nya dicetak gitu. Jadi kita tidak mengetik ininya lagi, ininya tidak kita ketik lagi, atau kita tidak ngedit ini lagi. Semuanya tinggal di print saja ya. Ini penting kalau kita ingin membuat laporan ke misalnya kedua divisi. Misalnya kita di kapal suruh buat laporan ke personalia, ke bagian supply, ke bagian kerusakan dan segala macam, tapi isinya sama gitu. Nah, kita tidak perlu mengedit ini lagi, kita tinggal pilih saja menggunakan mail merge ya. Ini adalah kebutuhan yang kalau kita bisa sangat membantu, kalau kita tidak bisa juga memang tidak terlalu ini ya, tapi sangat akan mempercepat proses kita pembuatan laporan. Ya, demikian pertemuan ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.